depan kalian. Seperti itu. Sudah pernah pakai Quizy? Ibu tampilkan dulu ya. Oke, Ibu share screen ya. Ya. Nah, terlihat belum di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, silakan kalian ketik di browser kalian joinmyquiz.com ya. Ini code-nya. Silakan kalian masuk ya. Materinya baru 2 sesi pertama sih, tapi nggak apa-apa karena itu konseptual ya. Jadi secara konsep kalian udah tahu dasarnya, harusnya no problem. Oke, no problem. Oke, ini passcode-nya 952792. Oke, boleh ya. Yang nggak ada webcam ya udahlah ya, no problem. Main kuis dong. Joinmyquiz.com. Ada yang namanya sendal? Serius? Serius Ada nih? yang namanya sendal. Aduh. Ini kayak mana? Ya udahlah ya. Asal kalian senang aja deh. Yang penting namanya nggak yang berbau-bau ini ya Sarah ya, atau yang jorok-jorok gitu ya. Kalau itu saya remove tuh. Kalau dulu orang pada pakai nama ini rumah makan di Itu kodenya tadi apa, Bos? 952. 952792. Ibu ada share di chat. Kalau dulu Ibu ajak teman-teman untuk ikut kuis ini, namanya pakai ini, nama restoran di Binus. Ya. Ada Evata lah, ya, Rocky lah. Kalau kalian sepertinya belum ya, belum merasakan ya masakan di Binus ya. Tapi soon kok. Wah, ini efek-efek algo ya. Masih pakai Jojo, Lili, sama Bibi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian happy lah. Kita ada berapa partisipan ya? 71. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ini ketahuan nih, sudah males banget ya. Ya udah A aja deh. B. Ini kalau jalan-jalan di sekitar kampus Binusiadan ini ya, nama jalannya tuh Jalan C ya. Jalan A. Bener, saking mungkin ya sudah nggak ada ide lagi ya. Si nama jalan apa ya? Masih ada lagi yang mau join? Ini ada 71. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Kita bisa mulai. Kalau yang telat nggak apa-apa, masih bisa ikut kok. Ya. Kalau Kahoot kan yang nggak bisa. Kalian ngikutnya ya pas masuknya soal nomor 5 ya nomor 5. Tapi kalau Quizy, kalian bisa mulai dari awal. Ya, karena personal.
Wah, ini ada senior Jollibee nih, harusnya nggak usah ikut nih ya. Sudah jago. Nah, mata kuliah ini sangat penting ya. Apalagi sekarang era semuanya pakai mobile ya. Jadi kalau kita lihat aja, kalau kalian cek nih ya di App Store ya atau iOS, banyak banget aplikasi. Nah, bagaimana mereka bisa bersaing nih? Ya, tentunya dari sisi UI dan UX-nya perlu jadi perhatian. Oke, masih masuk. Calon winner ya. Kenapa nggak tulis winner aja? Ya. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa onsite ya. Seru gitu ya. Lomba coding, terus ketemunya sama yang dari negara-negara lain. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sana. Oke. Ada yang lengkap ya. Terima kasih ya. Jadi semester ini memang semester yang luar biasa buat mata kuliah HCI karena biasanya mata kuliah ini di semester 4 ya. Sekarang ditarik mundur ke semester 2. Jadi otomatis kalian mengambil mata kuliah barengan dengan kakak senior. Oke, Ibu rasa cukup ya? Masih ada lagi yang mau join? Oke, kita mulai ya. Yang telat tidak apa-apa, kalian tetap masih bisa join ya, mulai dari awal. Oke, mari kita mulai. Ya, silakan ya. Ini Adrian ya. Adrian ikut juga. Panitia responsi. Kamu ikut Iya, Bu. juga, Kenapa, Bu? Adrian? Iya, Bu. Ini MC-nya memang ada MC ya? Harusnya ada, Bu. Nisa. Oh, sorry ya, Ibu langsung mulai loh. Iya, Bu, nggak apa-apa. Lagi Iya, Bu, pula nggak apa-apa. waktunya jam 10 juga kan. Biar menghemat waktu juga, Bu. Aduh, sorry ya, Ibu kira nggak ada MC langsung mulai ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti penutup atau bagaimana nih? Iya, penutup aja. Nggak apa-apa, kalau mungkin lain kali info aja, nanti ada MC ya, jadi Ibu tunggu ya. Iya, Bu, siap. Nisa juga sudah ambil mata kuliah HCI atau belum? Nggak ada mata kuliah HCI, Bu, di saya. Hah, kamu nggak ada? Iya. Saya jurusan mobile Kamu app. semester 3? Jurusan apa? Mobile app. Mobile ada loh HCI. Saya baru semester 2, Bu. HCI di mobile tuh semester 3. Kamu semester 4 kalau begitu. Ya. Nanti semua dapat Semester kok. 2, Bu. Hmm?
Saya semester 2, Bu. Oh iya, maksudnya nanti. Iya. Ya, Nicholas saja ya, saat ini posisi tertinggi ya. Untuk game editor, membuat aplikasi yang mudah dan nyaman digunakan serta memiliki fitur-fitur yang memudahkan pelanggan. Juga memiliki tas khusus agar makanan Jewer ya, lain kali ya. Ya. Wah, Nicholas saja ya tertinggi. Diikuti Jojo, Lily, dan Bibi. Wah, ini namanya beneran Felix bukan nih?
Sudah ya, semua sudah. Oke, mari kita lihat ya. Kalau dilihat di sini, ya tampilannya masih terlihat leaderboards-nya. Apakah muncul tampilan yang sama dengan Ibu? Leaderboards-nya? Lihat, Bu. Sama ya. Baik. Kalau dari hasil tesnya ya, karena kalian juga nggak ada persiapan ya, tidak apa-apa. Ya, hasilnya lumayan ya, 44% akurasi. Jadi yang bisa menjawab benar itu ada 264 pertanyaan, yang tidak benar 300-an lebih. Nah, ini yang pertama terlihat ya. Jadi kalau kalian lihat di quizzes ini banyak sekali aspek-aspek yang terkait dengan desain interaksi. Ya, tapi Ibu belum mau masuk ke sana dulu. Mari kita lihat dulu ya dari question-question yang sudah dijawab. Nah, memang ada yang agak tricky ya. Kalau dilihat, coba yang pertama ini banyak yang tidak benar ya. Karena fill in the blank, jadi mesti yang benar-benar pas ya. Jadi interaction design is the way people interact and communicate ya, in their everyday and working life. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan aplikasi, device. Nah, melalui apa? Melalui desain interaksi dari si desainer. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada 4 proses pada saat kita mau merancang sebuah interaksi. Nah, ini akan kita lakukan nanti sesudah UTS ya. Tapi paling tidak kalian. Nah, ini semuanya benar. Yang pertama. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, raise hand aja. Nah, ini ya, ini lumayan nih ya, banyak yang benar juga. Ya, ini semuanya benar, checkbox ya. Jadi kalau kalian lihat dalam sebuah pertanyaan, kalau sifatnya adalah checkbox, artinya kalian bisa pilih lebih dari satu. Ya, beda kalau dia radio button seperti ini, multiple choice. Artinya kalian cuma bisa pilih satu. Ya, seperti itu. Nah, ini berkaitan juga nih sama decision making, ya, aspek kognitif. Karena kita umumnya sudah tahu bahwa checkbox itu artinya bisa lebih dari satu pilihannya. Ya, kalau multiple choice radio button, ini artinya cuma bisa satu saja. Ya. Oke, yang nomor 2 no problem ya. Kemudian nomor 3. Nah, pengalaman user di sini adalah user experience. Jadi salah satu tujuan dari kita melakukan desain interaksi yang baik adalah untuk mendapatkan atau untuk memberikan pengalaman user yang lebih baik. Ya, kalau dari materi kita user experience-nya ada 2 kategori kan ya, desirable dan undesirable. Jadi kalau yang menyenangkan ya, yang memotivasi, pokoknya yang hal positif masuk ke dalam desirable. Kalau undesirable itu yang tidak menyenangkan. Ya, bikin frustasi ya, kalau diklik loading lama banget. Nah, itu kan memberikan pengalaman user yang tidak baik. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, banyak nggak yang benar? Oh, hampir ya, setengah-setengahnya ya. Pengalaman user yang diharapkan dari aplikasi Gojek. Nah, kita perlu tahu dulu konseptual model dari si Gojek itu apa. Ya, aplikasi Gojek itu adalah aplikasi yang sifatnya servis ya, memberikan layanan, benar nggak? Ya, layanan untuk pengiriman dan ya mau kirim barang, kirim makanan, ya istilahnya kirim orang juga ya, karena kan go ride ya. Gitu. Nah, hal positif apa nih yang mau dikembangkan dari aplikasi ini? Pertama, helpful, setuju nggak? Betul, karena dia sifatnya adalah service, ya. Kemudian supporting creativity. Nah, ini jadi pertanyaan nih, apakah itu dengan menggunakan aplikasi Gojek memberikan kalian memberikan apa ya fitur-fitur yang bisa memberikan kalian mengembangkan kreativitas? Menurut kalian gimana? Ada yang mau kasih komen?
Kalau dari aplikasi Gojek, ya ada chat. Tidak. Kenapa Michael tidak? Boleh open mic, nggak apa-apa. Lebih interaktif ya kalau ngomong. Kalau chat kan kadang ini ya. Gimana menurut Michael? Karena saya fokus order makanan saja. Fokus pada apa Michael? Saya fokus order makanan saja. Oke, order makanan artinya yang helpful ya kan? Yang bisa Iya, pokoknya kamu mau makan apa tuh dibantu gitu kan ya. Kita nggak Iya. usah pusing nih dari sekian banyak resto ya kan. Betul sekali jawaban Michael ya. Nah, jadi kalau yang namanya supporting creativity, Ibu kasih contoh. Contohnya aplikasi Paint. Itu kan creativity ya. Orang bisa gambar. Terus bisa juga game. Ya, apalagi game-game strategi. Nah, itu kan yang bisa memberikan apa ya? Gameplaynya itu bisa memancing atau meningkatkan imajinasi kita. Gimana nih, misalnya ya Tetris lama banget ya. Ya udah deh Candy Crush gitu ya. Ini mainan game-gamenya ibu gitu ya. Atau misalnya Mobile Legend misalnya, itu kan strategi juga seperti itu. Ya, jadi hal-hal demikian yang pengalaman user yang seperti apa nih yang ingin dicapai oleh si developer atau desainer tersebut ya. Jadi kalau Gojek karena dia adalah aplikasi service, maka tentu pengalaman user seperti helpful, terus ada rewarding-nya, nah itu membantu ya. Engaging-nya ada nggak? Ada ya. Jadi kan kita juga bisa kasih komen kan, rate kan ke restoran ini kalau dia nggak enak, kita kasih aja jempol terbalik, ya kan? Seperti itu. Jadi yang bukan dalam termasuk jawaban ini adalah supporting creativity, ya. Oke, nah berikutnya ini adalah kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung tidak apa-apa, langsung open mic aja boleh. Atau mungkin dari panitia bisa lihat ya ada yang resen mungkin ya bisa inform ibu. Desain interaksi yang pada gambar, nah ini nih ya. Kalau kalian lihat ini aplikasi apa nih? WhatsApp, Bu. Hah? WhatsApp ya? Ya, betul ya. Nah, pada materi sesi pertama ya ada prinsip-prinsip umum yang menjadi guidance kita pada saat mendesain sebuah interaksi ya. Nah, di sini ada 4, seharusnya ada 5 ya. Ada visibility, feedback, constraint sama avoidance. Nah, kalau di sini artinya apa? Kalau kita lihat kan ini semacam feedback kan ya. Jadi pada saat dia kirim sesuatu terus ada error tuh. Nah, dari aplikasi mengirimkan feedback sehingga kita nggak nunggu-nunggu loh ini terkirim atau enggak gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya desain yang mengikuti prinsip feedback. Seperti itu. Kalau visibility artinya menunya, ikonnya itu enggak tersembunyi gitu loh ya. Contohnya kalau kita lihat di Zoom, icon-icon kan visible. Ya, tidak ada yang di-hide. Seperti itu. Maksudnya ya sesuai rules-nya ya. Kalau Quizzes ini kan juga dia ada yang sifatnya pro. Ya, pro artinya yang bayar. Kalau Ibu kan masih pakai fasilitas yang free. Nah, kalau yang pro ada fitur-fitur yang tidak bisa Ibu akses. Jadi mesti Ibu upgrade dulu. Tapi dia visible, cuman tidak bisa digunakan. Nah, jadi desain interaksinya kita mesti pertama visibility, feedback, ada balasan, ada respon. Kita klik sesuatu, kita misalnya submit sesuatu, waktu kalian isi form, kalian submit, pasti dia ada say thank you. Oh, kamu sudah berhasil loh submit respon ini dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu namanya feedback. Kalau constraint, nah constraint itu seperti yang tadi Ibu bilang bahwa semua aplikasi kalau misalnya dia free ya seperti Kahoot gitu ya. Nih, ini ada upgrade now karena ada beberapa feature yang Ibu tahu fiturnya ada tapi nggak bisa diklik. Seperti itu. Ya.
Jadi kalau misalnya di Kahoot itu dia bisa bikin soal, terus bisa insert video, ya, insert animasi. Nah, cuman untuk hal-hal seperti itu mesti update, ya. Nah, ini termasuk dalam constraint, ya, constraint. Jadi ada kalau misalnya kita mau ada pembatasan, itu tidak harus ya. Kalau misalnya ada pembatasan, kita mesti jelas desainnya. Contohnya aplikasi Binus Maya. Rules-nya kan ada ya, sebagai student, sebagai staff akademis, ya, sebagai dosen, itu ada. Orang tua pun punya akses ke Binus Maya. Nah, itu constraint-nya, ya, jadi berupa rules. Kemudian affordance. Affordance itu artinya bisa digunakan. Ya, jadi jangan sampai sudah ada feature-nya, misalnya ada ini ya, contohnya di Quizzes ini. Feature-nya ada Teams. Ya, Ibu bisa ganti nih, mau winter ya, mau yang lain. Bisa. Jadi affordance itu maksudnya feature-nya itu bisa digunakan. Ya, nggak menyulitkan orang. Nah, contohnya ini kan ada musik nih. Ibu tinggal off-in aja. Ya, ini akan bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Ya, oke, ini terkait dengan nomor 4 ya. Nah, kemudian di sesi kedua kita ada mempelajari beberapa tipe interaksi, tipe-tipe interaksi. Ini Ibu buka dulu ya, biar kalian ada bayangan ya. Nah, tipe interaksi ini adalah berbagai macam pilihan tipe interaksi yang bisa kalian terapkan pada aplikasi pada saat kalian mau mendesain ataupun mengevaluasi. Jadi kalian menganalisa, oh aplikasi Quizzes ini tipe interaksinya apa aja ya? Oh ini di sesi 1. Nah, ini, jadi yang tadi ya Ibu bilang ada 5. Jadi konsistensi, nah itu penting ya. Konsistensi maksudnya ya kalau misalnya icon gitu ya. Kalau misalnya mikrofon, semuanya kalau pakai fitur mikrofon itu pasti berkaitan sama sound. Ya, itu namanya konsisten. Terus misalnya menu semuanya ada di atas nih pilihannya. Itu namanya konsisten. Kalau kita lihat PowerPoint itu listnya pasti merah tuh. Ya, kalian mau buka file yang baru pun misalnya new, ya atasnya pasti merah. Nah itu namanya konsistensi. Ya, tipe fontnya pun juga sama. Ya, mau menu dimanapun sama fontnya. Itu namanya konsisten. Nah itu untuk memudahkan user memahami fitur apa yang kalian sediakan. Seperti itu. Mana ya tipe ini? Nah, tipe interaksi itu terdiri dari ada komen ya, terus nanti ada voice. Jadi bagaimana cara kita memberikan perintah kepada nah ini ya. Kita memberikan perintah pada aplikasi. Ya, bagaimana kita berinteraksi nih? Ya kan? Kalau kita memilih sebuah menu ya, kemudian kita melakukan atau memilih pilihan-pilihan yang ada, itu kan namanya berinteraksi. Dan juga salah satu bentuk dalam hal berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada 5 nih, ya. Instructing, conversing, manipulating, exploring, sama responding. Nah, kalau dilihat dari Quizzes-nya tadi, ya, ini. Yang memberikan perintah atau instruksi. Ini banyak sekali yang keliru ya. Mungkin karena gambarnya nggak jelas kali ya. Nah, kalau yang ini sifatnya itu ada button-nya. Ya, ada menunya. Coba ya.
Oh, masih masuk ke soal. Jadi ini adalah menu-menu seperti di sini loh. Nah, seperti yang di sini. Ya. Nah, jadi sama seperti ini. Cuman di sini ada, nah ini loh. Kalau kita klik, artinya kita memberikan instruksi. Ya, jadi ini adalah tipe interaksi yang sifatnya instruksi. Kita klik sesuatu, dia lakukan apa yang kita berikan perintah. Ya, nah ini juga namanya instruksi. Oke. Nah, berikutnya ini adalah kalau kita masuk ke Google nih, kan kita ketik sesuatu ya, misalnya cari bunga, nah, terus kita enter kan, nah itu juga adalah instruksi, ya. Kemudian di sini ada yang namanya kalau di kuisnya itu ditandain merah itu adalah mungkin jelas di tempat kalian ya, di ini loh, di Google ini dikotain merah, artinya tipe interaksi yang melupakan suara. Jadi ini yang tipe yang kedua, yaitu conversing. Jadi kita search by suara. Jadi kita mesti tekan tombolnya, ngomong. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ini nih, ini pilihan yang ketiga ini adalah seperti swipe. Ya, swipe. Jadi yang seperti di handphone kita. Ya, swipe. Kalau yang di sini adalah istilahnya itu ya tekan button gitu ya. Ini kan yang handphone tuh. Kalau kita tekan lama, powernya dia akan munculkan menu ataupun bisa off. Ya, seperti itu. Nah, berikut ini contoh dari tipe interaksi yang memberikan perintah atau jadi ini loh. Kalau di PPT-nya, nah yang ini instructing, memberikan instruksi, ya. Kalau instruksi otomatis yang termasuk di sini, ya. Kita tinggal klik, ya. Nah, kalau yang di sini tuh istilahnya suara artinya termasuk yang conversing, ya. Terus yang di sini ini adalah seperti kalian apa? Kalau di handphone tuh kan swipe seperti itu ya. Bisa juga kalian bisa gambar pattern. Ini bisa dimasukkan dalam manipulating karena dia melakukan apapun yang kita perintahkan. Kita swipe maka dia akan bertindak. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau yang di sini ini sifatnya itu juga memberikan instruksi karena tekan button, ya. Jadi harusnya ini dua nih, ya. Seperti itu yang memberikan perintah, ya. Nah, kalau yang tipenya manipulating, contoh paling gampang itu kalau di ini di Zoom kita ada yang namanya annotate, ya. Misalnya saya mau draw garis, dia akan langsung muncul. Ya, atau misalnya saya mau bikin sebuah kotak. Nah, ya kan? Dia langsung akan membentuk direct manipulation. Kemudian kita mau ubah dia jadi kuning. Jadi kuning. Ya. Kemudian apa lagi? Teks. Nah, teks ini kelihatan nggak nih ada semacam bingkai di paling luarnya. Kita gerakan dia kecil, gerakan besar, dia besar. Itu namanya manipulating, direct manipulation. Ya, apapun yang kita berikan perintah, dia langsung berubah. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang exploring. Nah, exploring ini lebih ke tipe-tipe interaksi yang sifatnya virtual. Ya. Jadi kalau kalian lihat aplikasi yang virtual reality ya, atau augmented reality itu termasuk exploring. Ya, mungkin kalian pernah main game
apa ya, yang pakai headset gitu ya. Nah, contohnya ini. Ini iklan ya, bukan. Ke kamera. Kita Nah. mencoba kalau dulu ya. Nah, ini kan exploring kan. Jadi ini dunianya virtual dan dia menggunakan alat device sehingga dia mengeksplorasi di dunia digital tersebut. Ya, makanya ini termasuk tipe interaksi yang sifatnya virtual. Ya. Nah, nomor 5 adalah responding. Responding kalau dari nomor 1 sampai nomor 4 ini semua di-trigger dari manusianya atau si usernya. Tapi kalau nomor 5 itu adalah responding. Responding itu artinya di-trigger dari sistem. Ibu kasih contoh misalnya Siri. Ya dia bisa nih memberikan informasi, sekarang saatnya ini loh, saatnya makan siang misalnya. Ya, personal assistant seperti itu. Karena sistem yang memberikan respon terlebih dahulu. Ya. Kemudian bisa juga misalnya kalian notifikasi ya. Notifikasi dari Tokopedia atau Shopee. Tagihan bulanan kalian sudah ada loh, bisa dibayar nih sekarang. Nah, respon kita terhadap notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi kita itu termasuk responding. Jadi tipe interaksi yang di-trigger dari sistem itu adalah disebut responding. Ya, kalau 1 sampai 4 ini yang melakukan trigger duluan itu adalah si playernya atau si usernya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait nomor 5? Bu, kalau Google Map itu masuk yang mana? Yang mana? Interaksinya. Yang mana? Google Map itu termasuk yang mana? Nah, Google Map mungkin kalian bilang, Bu, itu kan saya explore ya, Bu ya. Ini lebih tepatnya sih ke manipulasi gitu ya. Karena kalian bisa dia juga, jadi gini, dalam sebuah aplikasi ya, bukan hanya satu loh ya tipe interaksi ya. Jadi kalau kayak di Google Map kan dia bisa search nih. Kita tekan tombol search, nah itu instruksi. Tapi pada saat misalnya kita mau perbesar nih, ya kan dia ada icon mana nih. Nah, view-nya beda nih ya. Kan kita geser-geser gini ya. Mungkin kalian pikir, Bu, saya kan lagi explore, Bu. Memang kegiatan yang kamu lakukan adalah explore, karena kamu nyari ini mana lokasi rumah kalian gitu ya. Tapi tipe interaksinya lebih tepatnya ke manipulation. Ya, dia perbesar. Kalau nggak salah ada ini deh. Mana ya? Oh, ini dia nih. Nih, perbesar, ya kan? Dia langsung besar, kecil. Kalau kita pakai di handphone, pakai tangan kan, perbesar, kecil, itu manipulation. Ya, di dalamnya juga ada instructing. Ya, jadi bukan tipe exploring sih, karena dia bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan berupa apa? Ya, manipulasi, perbesar, kecil, seperti itu, atau kita search. Ya. Nah, kalau exploring itu seperti VR. Kalau VR itu kita pakai pakai alat ya. Kalau yang Ibu pernah coba tuh pakai yang di tangan tuh ya, pura-puranya ada pedang gitu ya. Kemudian kita berjalan nih. Jalan pun kita gerakan kaki kita. Ya, explore. Masuk ke dalam dunia digital tersebut. Ya, jadi exploring di sini lebih konteksnya yang berkaitan sama virtual environment. Ya. Pertanyaan bagus ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, ini ya. Kalau ada mau bertanya silakan ya. Kemudian Bu, mau nanya, Bu. ya, baik. Berarti Google Street itu Street View juga termasuk manipulating ya? Manipulating ada, instructing ada. Terus kalau nggak salah dia ada fasilitas pakai suara kan ya?
Maksudnya macam street view kan cerita bisa pakai langsung suara nampak ya. nampak orangnya, nampak apanya, gedungnya semua. Itu bukan termasuk exploring, Iya. masih tetap termasuk manipulating. Manipulating karena dia perbesar, perkecil gitu kan. Kan coba street view. Street view di sini ada nggak? Ibu pernah pakai sih. Ini kan ya. Nah, ada jalan ya. Oh ya, ini explore ya. Nah, dia memang fiturnya namanya explore. Ya. Misalnya ini Danau Sunter. Tapi kan kita mesti klik. Ya kan? Seperti itu. Yang gambar orang berwarna oranye itu di ya Mana? Nih. Nah, kan kita klik dulu. Ya kan? Memang fiturnya namanya explore ya. Sama seperti di Kahoot tuh ada discover dia ya, discover. Explore lagi di mana ya? Jadi tipe instruksinya bagaimana cara perintah kita, bagaimana perintah tersebut kita berikan kepada aplikasi seperti itu. Tipenya seperti apa? Ya. Jadi mungkin kalau menunya explore, tapi belum tentu tipe instruksinya explore. Ya. Misalnya kita mau search nearby. Kan perintah yang di situ kita ketikkan dulu. Nearby-nya mana? Nearby me misalnya. Ya udah kita tekan search misalnya. Instructing kan? Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang belum jelas juga nggak apa-apa. Boleh ditanya lagi ya. Sambil Ibu lanjut ya. Nah, kemudian tipe interaksi berupa memberikan respon. Dimulai dari, nah ini yang responding tadi. Artinya sistem kan. Ibu udah jelaskan bahwa kalau responding itu artinya si pengguna itu hanya merespon terkait dengan aksi yang diterima. Ya, contohnya seperti itu, reminder nih, oke bayar misalnya, ya, alarm bangun. Jadi sistem yang trigger dan umumnya dipakai di peralatan-peralatan yang sudah pakai AI, seperti itu, ya, atau yang personal assistant Siri dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, wah ini sudah terjawab nih harusnya ya. Aplikasi Siri. Siri responding karena dia banyak sekali yang utama ya. Bukan mengapa Ibu bilang yang utama? Karena dia tipe instructing ada di Siri, conversing juga ada. Ya, jadi kita memberikan perintah pakai suara. Itu bisa juga, ya. Carikan saya lagu Jackson Wang misalnya. Nanti dia cari. Ini yang utama, artinya kan yang mendominasi ya. Jadi sebuah aplikasi itu bukan hanya satu tipe interaksi, bisa aja gabungan beberapa. Ya, tapi dia memang ada yang sifatnya yang utama. Ya, contohnya tadi virtual reality, augmented reality gitu ya. Jadi utamanya exploring, tapi dia ada juga instruksi yang lain. Nah, kemudian, nah tipe interaksi yang bentuknya manipulasi. Nah, ini kan checkbox ya, bisa lebih dari satu. Ini contohnya tuh kayak di Word. Nih, di Word ya, bisa perbesar, berkecil, dia langsung berubah gitu. Ya, ini manipulasi namanya. Terus apalagi ini ya? Itu nggak jelas nih. Sliding ya kalau nggak salah ya. Jadi ini termasuk ya. Kalau sliding kan juga sama ya. Perbesar, kecil. Ini juga nih, perbesar, kecil ya. Terus ini ya, ini contoh yang Ibu berikan tadi nih, annotate ya. Kayak yang tadi tuh. Nah, jadi yang seperti ini. Jadi ada sebuah objek di mana kalau kita perbesar dia besar, kecil dia kecil, itu namanya manipulasi. Terus ini, nah ini yang AR.
augmented reality. Nah, ini contohnya augmented reality ya. Jadi kalian mengeksplor melalui aplikasi. Kalian scan ke sini, scan ke sana, ya. Nanti dia akan muncul objek 3D-nya. Ya, seperti itu. Atau misalnya Pokemon ya, paling gampang. Nah, ini tipe-tipe yang namanya exploring tadi, ya. Oke. Jadi yang termasuk tipe manipulasi yang tadi ya. Jadi kalau kita berikan instruksi dia langsung berubah. Ya, objeknya itu ada. Mau besar, kecil, mau berubah warna, ya, itu namanya manipulasi. Ini banyak yang salah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi dalam ini belajar. Nah, ini contohnya tipe interaksi yang ada pada aplikasi ini nih, ya. Ini Pokemon, nih IKEA, ya. Kalian udah tahu ya manipulating ya. Wah, banyak yang benar, ya, bagus. Terus aplikasi berikut merupakan tipe interaksi manipulasi kecuali. Nah, kalau video game sudah pasti banyak manipulasinya. Ya, kalian geser ke sana, geser ke sini ya. Tetris misalnya, Tetris lagi ya, bukan zaman kalian ya. Ya, game-game sekarang kan semua pakai manipulasi, direct manipulation. Ya. Jadi dia langsung mengikuti arah permainan yang kalian berikan. Ya. Itu video games. Itu banyak banget. Terus image. Image itu seperti paintbrush. Ya. Atau ya ibu nggak ada Photoshop, jadi paint. Nah, ini banyak sekali direct manipulation-nya. Ya, jadi kalau kalian mau jadi ada sebuah objek, kalian taruh di sini, terus kalian ubah-ubah, ya, dan dia langsung berubah, itu namanya manipulating. Nah, ini umumnya banyak di tools-tools untuk gambar. Terus buat prosesor juga sama, ya. Kalian blok, terus kalian mau kuningin, mau merahin, semuanya bisa. Ya. Nah, kecuali web commerce, ya, web commerce itu lebih banyak instructing. Karena kalian klik ini, klik itu, gitu ya, pilih button ini, dan sebagainya. Ya. Jadi yang bukan termasuk pilihan, yang bukan termasuk tipe interaksi manipulasi adalah web commerce. Itu. Ya, itu saja pembahasan kita terkait dengan materi yang di kuis ya. Jadi kalau kita lihat, kalau di leaderboard, nah ini dia pakai pengaruh warna. Teman-teman paham nggak tuh maksudnya apa tuh? Paham nggak maksud warna game, warna-warna ini? Nah, ini ada kaitannya sama desain interaksi secara emosional. Ya. Jadi si desainer yang ada di Quizizz ini ya, dia menerapkan leaderboard-nya seperti main game. Ya. Jadi level paling bawah itu warna orange. Ya, warna orange. Warna merah ke orange nah. Ya, merah itu paling bawah tuh. Artinya dia nggak benar. Yang jawabnya nggak benar. Terus meningkat tuh orange terus kuning ya. Kalau kalian lihat ada warna kuning ya, terus ada warna pink. Kalau nggak salah tadi ada nih. Oh, nggak ada pink ya. Ungu, biru. Yang paling tinggi itu adalah warna biru. Ya, warna biru paling tinggi dalam ranking yang ada di game. Ya, jadi dia menerapkan permainan yang ada di game. Ya, jadi secara emosional si pemain yang mengikuti kuis ini dia akan tahu posisi dia di mana. Ya, kalau fire itu sangat semangat ya, jadi level semangatnya itu sangat tinggi seperti itu. Ya, on fire. Nah, cara dia menghitung ini istilahnya tuh heat map ya. Jadi cara dia menghitung, mengkalkulasi, oh player misalnya Nicholas kok termasuk yang fire-nya tinggi ya, levelnya 5 ya. Nah, artinya
apa ya, mungkin cara menjawabnya cepat gitu ya. Ada berbagai macam algoritma atau berbagai macam variabel menjadi penentunya, seperti itu. Ya, ini istilahnya heat map ya. Jadi dari sini kita bisa melihat nih benernya kita berapa, ya salah kita berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh menerapkan emotional interaction di sini. Ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke materi lain, ada pertanyaan? Silakan. Nah, memang nanti di ujian kalian bukan pilihan berganda ya. Ibu pakai pilihan berganda biar apa? Biar kalian apa ya? Merecognize lagi ya, menguji lah sejauh mana sih Anda paham terkait materi yang diberikan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, nanti ujiannya berupa kasus ya. Jadi materi kita kan dari awal nih ya. Dari awal interaction design kemudian sampai ke interfaces ya. Dari kuis tadi kita baru membahas 2 hal ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cognitive aspect. Jadi sebenarnya dalam sebuah aplikasi ya, kalian lihat PowerPoint, semuanya berkaitan dengan aspek proses berpikir. Ya. Ibu mau tanya nih, kalian kalau pas dapat handphone nih, diajarin dulu nggak cara pakai handphone? Coba, siapa bisa menjawab? Ada yang baca tutorialnya cara pakai handphone seperti apa? Langsung bisa ya. Kok bisa? Coba, kok bisa ya? Ayo, kok kalian pernah berpikir nggak? Kok bisa gitu? Ya. Coba, menurut kalian kenapa? Kok kalian bisa sih? Kalian bisa langsung. Udah terbiasa. Ini ceritanya waktu baru loh, newbie ya. Pertama kali nih pegang handphone. Kok langsung bisa sih? Udah ada tombol-tombolnya. Nah, sebenarnya di sana waktu kalian kecil, waktu kalian masih anak-anak, kan kalian memperhatikan, benar nggak? Memperhatikan apa yang dilakukan orang tua, kakak kalian, ya kan? Cara pakai handphonenya kayak gini. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam proses berpikir. Ya, jadi ada kaitannya bahwa interaksi yang ada di handphone juga memang interaksi yang ada di smartphone itu lebih gampang. Ya, coba bandingkan sama BlackBerry. Ya, lebih rumit kan? Kalau smartphone kan lebih sederhana. Nah, nanti kalian perlu memahami nih, ya aspek kognitif apa saja sih dalam yang ada dalam sebuah aplikasi, desain sebuah aplikasi. Nah, di dalam kognitif ini, ya, ini loh. Pokoknya kalau kalian ketemu kata kognitif, artinya bagaimana proses berpikir kita. Ya, bagaimana kita bisa menerima informasi, terus kita bisa memahami informasi yang kita terima melalui panca indera kita, dan kita bisa memahami. Nah, itu semua termasuk dalam proses kognitif. Kalau kalian lihat di internet, ya cari-cari di internet, itu banyak sekali nih proses kognitif yang terjadi. Ya, cuman kita ambil sesuai dengan textbook referensi kita ada 6. Ya. Jadi ada attention, perception, memory, learning, reading, speaking, and listening. Yang kena udah problem solving, planning, reasoning, and decision making. Nah, Ibu akan berikan contoh ya berdasarkan biar kalian paham nih ya. Yang dimaksud attention itu apa? Gini, Ibu tanya nih, kira-kira misalnya kalian lagi serius nih Vicon ini ya.
terus ada yang menarik perhatian kalian. Kira-kira apa tuh yang bisa menarik perhatian kalian sehingga kalian bisa berpaling nih dari Vicon kita ke hal tersebut? Ayo. Kira-kira apa tuh? Ada yang mau kasih jawaban? Siapa mau kasih jawaban? Buat cepet aja. Oke. Kelas hubungannya mati lampu apa ya? Maksudnya kamu mati lampu gitu? Oke, sering lihat. Nah, misalnya kita lagi Vicon ini, terus kan bunyi nih notifikasi ya dari Shopee atau Tokopedia, Shopee ya, atau Tokopedia gitu ya, atau yang lain lah. Kan jadi tertarik ya, benar nggak? Atau kalian ada bunyi notifikasi yang lain, ya promo dari Grab atau Gojek misalnya. Itu kan namanya attention, menarik perhatian kalian. Nah, desain seperti apa nih yang menarik perhatian kalian? Nih contohnya, di Zoom. Di Zoom, kalau misalnya kalian ada apa? Kalau kalian perhatiin ya, coba kalau kalian buka galeri, ya. Ya, kalau kalian lihat buka di galeri, ya. Kelihatan nggak nih banyak orang ya di sini ya. Nah, ini kan terlihat nih yang lagi ngomong yang siapa, benar nggak? Karena apa? Dia memberikan warna yang berbeda. Bu, maaf Bu, Ibu share screen Microsoft Teams sepertinya. Yang ini belum ya. Sebentar. Kayaknya dia nggak bisa ini ya. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Di Microsoft Teams aja lah contohnya. Nah, contohnya gini, tension ya. Ini kelihatan nggak angka 7 terus merah-merah. Nah, ini kan namanya attention, menarik perhatian kita ya. Terus kalau di Zoom ada chat, kok Ibu tahu sih ada chat? Ya, karena warnanya berbeda ya. Jadi ada semacam apa ya? Bling-bling gitu ya. Jadi Ibu tahu, oh ada chat baru nih. Jadi Ibu lihat. Nah, itu namanya attention. Jadi membuat kita beralih ke fokus tersebut. Ya. Jadi contoh lainnya adalah notifikasi juga attention. Ya. Nah, kemudian yang lainnya. Nah, Ibu ambil contoh dari ini. Hasil kerja kelompok di kelas Ibu, ya. Ibu sudah review. Nah, ini contohnya adalah aplikasi Waze. Ya, Waze ini attention-nya bagaimana? Nah, dia contohnya salah satunya apa ya? Oh, memberi peringatan nih kalau misalnya terlalu cepat. Ya, itu bagus tuh. Dan warnanya ini kan ada. Tulisannya itu juga agak unik gitu ya. Gitu. Terus berikutnya, memberikan arah petunjuk. Ya. Kalau memang kita bandingkan sama Google Map ya, memang Waze ini lebih apa ya, lebih ke anak muda ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, dengan warna-warna yang berbeda, itu juga artinya memberikan attention. Ya, jadi orang lebih aware. Ini artinya yang perlu diikuti, seperti itu. Ya, itu attention. Nah, proses kognitif yang kedua adalah perception. Ya, perception itu seperti cara pandang kita. Ya, bagaimana biar user punya cara pandang yang sama dengan si maunya desainer. Makanya salah satu cara untuk membuat kita mempunyai persepsi yang sama, ya contoh ya, coba
kalian lihat di Teams ini kan ada tombol tambah ya. Kalau tambah dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan termasuk operasi matematika kan. Artinya kan menambahkan angka sesuatu jadinya bertambah jumlahnya, benar nggak? Nah, prinsip ini dipakai nih ya. Dipakai untuk kalau kita mau menambahkan tab. Makanya dia pakai simbolnya tambah. Seperti itu. Ya. Kalaupun kalian lihat ke browser juga sama. Ya. Di browser juga tandanya tambah. Nah, ini persepsi. Ya, jadi dengan prinsip desain yang konsisten tadi memberikan persepsi yang sama. Ya. Terus yang berikutnya. Nah, kalau kalian lihat di Binus Maya, contoh ya, ini kenapa warna hijau sendiri nih? Nah, itu maksudnya apa? Ini kenapa dia warnanya berbeda? Tipe sesinya berbeda. Seperti itu. Ya, ini contoh di Binus Maya. Kalau di Teams, kalau kita lihat, kok ini misalnya ya, Ibu kan banyak grup ya. Nah, kok ini ada warnanya yang lebih ditebalkan? Artinya di dalamnya ada percakapan. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang warnanya lebih berbeda, artinya percakapan. Seperti itu. Kemudian juga dalam hal kalender misalnya. Ya, kalender biar persepsi kita sama, ya orang mempunyai persepsi yang sama, makanya di kalender itu kan per tanggal. Ya kan? Itu sudah hal yang umum. Seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan sama persepsi di mana orang tuh jadi lebih gampang untuk menangkap informasi yang disampaikan. Ya. Oke, kita balik lagi nih ke berikutnya. Jadi teman-teman perlu tahu ya, jadi yang berkaitan sama persepsi itu yang seperti apa. Ya. Dan yang berikutnya juga, yang berkaitan sama persepsi adalah, nah, pengelompokan ya. Nih, kalau kalian lihat. Sehingga orang lebih gampang baca nih. Ini contoh ya, jadi kalian tahu. Nah, misalnya seperti ini, Ibu ada memberikan project final ya. Dan coba kalian lihat, masing-masing kelompok di dalamnya itu agak menjorok ke dalam kan. Nah, persepsinya artinya apa? Artinya, semua yang berkaitan di dalam subbabnya ini atau subpage-nya ini termasuk dalam project final. Kalau nanti Ibu bikin satu page baru lagi, ya, maka nanti, nah misalnya Ibu bikin add page, ya, tapi add page ini Ibu maunya tidak termasuk dalam project final, yang lain lagi nih. Ya udah, misalnya tugas kelompok. Ya, pindahin biar berbeda. Nah, seperti ini. Balikin dulu. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat susunan folder atau susunan tab, maunya Ibu kan ini yang di dalam agak menjawab dalam kan termasuk dalam subbab yang ini kan ya. Kalau yang tugas kelompok ini berbeda loh dengan tugas project final. Sekarang Ibu bertanya sama kalian, apakah kalian mempunyai persepsi yang sama dengan susunan tab atau page yang ada? Gimana menurut kalian? Coba Jason coba. Jason menurut kamu gimana Jason? Lebih gampang lihat nggak kalau saya kan maunya yang tahap 1 project, kelompok 1 sampai kelompok 10 ini termasuk dalam project final nih. Makanya saya agak buat masuk ke dalam, jorok ke dalam. Sedangkan tugas kelompok ini hal yang berbeda loh sama tugas project final.
Makanya dia rata tuh. Nah, menurut Jason gimana? Kurang lebih sama, Bu. Sama, lebih mudah lihat ya. Dibanding kalau saya rata semua nih ya, pasti akan susah kan melihatnya ya. Iya, Bu. Ya, betul. Ya, ini adalah contoh salah satu yang berkaitan sama persepsi. Ya. Demikian juga yang ada di sini ya. Di sini kan collaboration-nya ada section. Nah, ini akan membantu orang tahu gitu ya. Konten-konten yang di dalam satu misalnya teacher only ini artinya ya ini cuma buat dosennya. Kalau konten library semua berkaitan sama supporting dokumen seperti itu. Ya, ini contoh yang berkaitan sama persepsi ya. Oke, balik lagi. Nah, contoh berikutnya yang ketiga adalah berkaitan sama memori. Memori ini artinya bagaimana si user nggak perlu pikir lebih lama untuk mengerjakan sesuatu melalui aplikasi tersebut. Nah, contohnya itu kalau di apa? Tadi ya kita lihat contoh kelompok yang tadi ya, Waze ya. Kalau berkaitan sama memori, ya. Nah, nah ini banyak contoh lain lagi ya. Tadi persepsi ya, selain pakai warna, juga pakai icon ya, biar apa? Fiturnya mempermudah orang tahu fiturnya buat apa, sehingga dia ada teksnya sama gambar ya. Terus juga berkaitan dengan penggunaan icon ya, itu ya bagus. Terus berkaitan sama memori. Nah, jadi kan kalau teman-teman pernah pakai di Grab atau apa, kan apalagi zaman pandemi ya, kan kita sering ya pesen makanan antarnya ke rumah. Ngapain sih kita perlu ketik-ketik lagi gitu ya? Apalagi kalau kirim ke tempat ibu tuh mesti tulis note-nya karena nggak bisa pas titiknya. Jadi pasti ada pesan dan kesan seperti ya. Lurus terus bla 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 sampai ketemu gerbang warna biru bla bla bla. Bayangkan tiap kali kita selalu mengetikkan hal yang sama. Ya, makanya kenapa disediakan nih ya, kita bisa save alamat tersebut. Ya, kalian juga kalau ke toko pakai Tokopedia pun juga dikasih pilihan kan ya, ada home, work gitu ya. Nah, fitur-fitur tersebut ya mempermudah kita pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut. Nggak perlu lagi kita ketik ulang nih alamatnya ya, apalagi kalau alamatnya panjang dan lebar. Oke, oke ini mana chatnya? Kok nggak muncul ya? Jeng jeng. Ya udah. Nah, berikutnya, ini yang berkaitan sama memori. Kemudian kalau contoh lainnya, nah, kalau di browser itu kan ada namanya bookmark ya. Terkadang kita punya website yang apa kita jarang pakai, tapi itu penting. Pas lagi penting, misalnya nih, kayak apa e-filing gitu ya, bayar pajak, itu kan setahun sekali, tapi kan penting, ya kan? Nah, daripada kita ingat-ingat lagi, ya kan? Ya udah kita bookmark. Ya nanti kita tinggal cari di bookmark aja. Oh, sebelumnya yang mana ya? Gitu. Terkadang juga di password itu ada yang namanya save password. Itu juga salah satu cara ya untuk berkaitan sama memori gitu ya. Oke. Nah, berikutnya learning. Nah, pembelajaran. Jadi proses belajar. Jadi di sini di aplikasi Waze ini dia memberikan jalan alternatif ya sehingga sebelumnya kita nggak tahu tuh ya kalau misalnya mau ke Binus Siadan misalnya dari Grogol misalnya kita cuma taunya lewat jalan besar kan tapi dengan Waze itu diarahkan tuh pakai jalan kecil. Nah sehingga dalam dalam pada saat kita menggunakan aplikasi ini kita belajar sesuatu, kita mendapatkan informasi baru, mendapatkan pengetahuan baru. Seperti itu. Jadi proses learning di dalamnya, ya. Nah, kemudian
jalan tersebut pun bisa kita save misalnya. Sehingga kalau kita nggak perlu, nah ini ada kaitannya juga nih sama memori ya, seperti itu. Ini learning ya, contoh. Paling gampang itu adalah aplikasi bahasa, aplikasi-aplikasi pembelajaran. Itu pasti learning-nya ada, ya. Seperti Duolingo, itu kan belajar bahasa. Nah, kita dapat selama kita menggunakan fitur tersebut dan kita mendapatkan pengetahuan baru, informasi baru, itu termasuk dalam proses learning. Ya. Nah, berikutnya adalah reading, speaking, and listening. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa membaca informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya. Misalnya informasi produk, ya. Kalau Waze di sini salah satunya adalah ini listening. Ya, dia arahkan kita lewat suara gitu ya. Jadi kita mendengar. Oh, belok ke kiri, ya udah kita belok ke kiri dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian juga ada fasilitas search by suara. Ya, ini juga termasuk reading, speaking, and listening. Jadi speaking-nya di sini nih. Ya. Nah, ini proses reading, speaking ini umumnya untuk aplikasi-aplikasi buat yang misalnya tidak bisa lihat, aplikasi yang untuk yang difabel tuh yang buta misalnya ya, mohon maaf, yang matanya penglihatannya ada terganggu, kan dia bisa pakai speaking, seperti itu. Ya. Jadi beberapa aplikasi untuk yang difabel ada fasilitas speaking. Nah, yang terakhir, problem solving, planning, reasoning, and decision making. Desain yang ada dalam aplikasi tersebut ataupun fitur yang ada dalam aplikasi tersebut membantu kita, ya, memberikan menentukan pilihan. Nah, contohnya ini, kalau yang di Waze dia tampilkan nih. Kalau lurus terus ada halangan, macet, terus ada yang lain. Nah, jadi kan kita dikasih pilihan ya, mau ngikutnya yang mana nih, ya, seperti itu. Sehingga kita bisa memutuskan mau ngikut jalan yang mana. Ya, seperti ini. Terus ada rekomendasi restoran, toilet dan sebagainya ya. Terutama ini ya, isi bensin ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 6 proses kognitif. Nah, nanti kalian perlu analisa ataupun mengevaluasi nih. Ya, ataupun bisa memberikan usulan. Seperti itu. Oke. Nah, ini kognitif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tujuan kita belajar kognitif itu, oh ya, oh silakan ya, yang mau izin keluar silakan. Tapi harapan Ibu bisa ikut sampai selesai ya, kecuali ada hal-hal urgent. Nah, Kevin pertanyaannya bagus ya. Tujuan kita belajar aspek kognitif itu apa? Bukan sebenarnya tanpa kalian pelajari pun, setiap aplikasi yang kita pakai itu mempunyai aspek kognitif. Kenapa? Karena berkaitan dengan cara pandang kita. Ya. Kita sebagai manusia kan punya proses berpikir. Kita punya indera dari mata, telinga, ya, hidung, ya. Nah, semuanya diproses nih. Kalau kita lihat di PPT jelas tuh. Proses bagaimana manusia mencerna, ya. Nah, ini. Ya, jadi bagaimana kita mencerna informasi yang masuk, kemudian kita memberikan respon. Seperti itu. Nah, dengan kita memahami, ya, dengan kita memahami ada aktivitas kognitif ini, jadi teman-teman pada saat mendesain sebuah aplikasi, ya, pada saat kalian mendesain sebuah aplikasi, kalian jadi concern. Oh, nanti si user kita paham nggak sih maksud kita tuh apa? Seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian coba baca bukunya itu banyak banget ya, guidance untuk mendesain. Misalnya yang berkaitan sama attention seperti apa. Nah, ini kan cara kita menampilkan laporan, benar nggak? Ya, misalnya kalian mau bikin sebuah laporan nih, laporan keuangan buat direksi misalnya.
tentu nggak mungkin kita seperti ini, benar nggak? Yang B. Tentu akan lebih gampang menjadi yang A, apalagi ditambah warna. Ya, akan sangat membantu. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga perception. Jadi salah satunya nih, kita punya banyak kelompok-kelompok data, ya kan? Ada yang pakai kotak, ada yang pakai warna. Bebas, yang mana gitu loh. Yang mana yang sesuai. Cuman orang akan lebih gampang milih yang mana? Warna kan? Makanya kenapa tadi kita main quizzes pakai warna. Ya. Orang akan lebih mudah attention-nya tuh akan lebih mudah tertarik gitu loh. Oh, warna ini maksudnya apa? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa icon ya, design guidance buat kalian. Jadi penting banget nih. Permisi, Bu. Ya. Ini share screen-nya ada enggak ya? Oh iya ya. Pas, ya, maaf. Oke, ini. Nah, dan kalian juga perlu memperhatikan nih, aplikasi yang kita rancang, feature yang kita rancang itu sebenarnya bisa membantu, ya. Membantu user jadi lebih gampang, gitu. Mengingatkan sampai 11.40, cepat sekali ya. Ya baik, terima kasih. Jadi dengan kita memahami aspek kognitif, ya, kita akan bisa memberikan user desain yang bukan hanya menarik ya, tapi yang lebih membantu user. Biar user juga gampang pakai, seperti itu. Nah, makanya kenapa iPhone, coba deh, kalian mungkin belum mengalami menggunakan handphone yang merek Nokia pisang itu loh yang dulu. Kalau lempar ke orang mungkin sakit kali kepalanya ya. Tapi bandingkan yang sekarang. Dulu kita mesti masukin password, ya kan? Tapi sekarang kita cukup swipe aja, udah. Pakai scanning muka, udah. Artinya apa? Itu membantu kan. Dari aspek kognitifnya artinya orang akan lebih cepat mau beralih ke yang lebih gampang pakai. Ya, nggak usah ingat-ingat ya. Kalau kalian pernah ingat, Ibu perhatikan nih cara orang mendesain password ya, apalagi untuk mendaftar login ya. Kalau kalian perhatikan, dulu waktu kita mendaftarkan email ya, pasti kita akan ditanya, oke, secret question. Pilih pertanyaannya, misalnya nama ayah siapa, nama ibu siapa. Terus kita isikan juga tuh jawabannya. Itu waktu awal-awal tuh ya, bikin akun dulu. Tapi sekarang sudah nggak pakai lagi seperti itu. Sudah ditinggalkan orang. Kenapa? Membuat orang repot. Ya, makanya sekarang verifikasi gampang. Tinggal ke handphone, ke email, sudah. Ya kan? Kalau email lupa, handphone lupa, nah perlu dipikirkan lagi caranya seperti apa. Karena makanya kenapa ada fasilitas reset password. Ya. Jadi memudahkan orang yang lupa, tentunya kan dia pengen make sure kan ya, si pemilik aplikasi pengen make sure kamu beneran nggak ini, gitu kan? Gitu. Jadi ada tahapan yang perlu dilakukan, ya. Nah, peran desainer itu di sana. Bagaimana user tuh nggak perlu repot-repot tuh ya, tanpa kita mengesampingkan security ya. Beda. Contohnya kalau kayak di perbankan nih, ya sekarang pakai fingerprint dan sebagainya, kan lebih secure. Gitu kan, fingerprint atau pakai face recognition ya akan lebih secure ya, seperti itu. Jadi nggak usah lagi tuh secret question. Ibu pernah ngalamin tuh ya, ibu juga sudah lupa tuh secret questionnya apa. Nah sekarang kalau kita perhatikan di Gmail itu dia ada tambahan nih ya, recovery email. Jadi misalnya kita lupa nih password kita yang ini, ya udah ke recovery email seperti itu. Nah ini berkaitan sama memori, jadi kalian nggak usah ingat dulu saya secret question-nya apa ya, seperti itu ya. Nah jadi sangat penting kita memahami aspek kognitif ini. Nah kognitif sudah, dan di sini ada teorinya yang mengguidance ya. Namanya kalau kita lihat ada dua. Internal itu artinya dari dalam, informasi proses yang ada di dalam. Kalau eksternal artinya inputnya itu dari luar, seperti itu.
Nah, kalau kita lihat salah satu contohnya ini loh. Kita sebagai desainer ya suka kita punya persepsi nih, oh nanti user bisa pakai A, B, C, D, E. Tapi pada saat si user pakai, terkadang berbeda dengan harapan kita. Ya. Nah, ini prinsip GOOF of execution and evaluation. Ya, execution itu adalah apa harapan dari si desainer kan. Tapi pada saat GOOF of execution itu adalah bagaimana saya menggunakan aplikasi ini. Nah, ini kan pandangan dari desainer kan. Saya maunya user bisa pakai feature ini atau bisa pakai device ini. Tapi pada saat user pakai, evaluasinya nih, user melihat hal yang berbeda terkadang. Contoh ya, nah ini juga saya alami nih, ini nih. Teman-teman pasti pernah lihat ini kan? Kalian bingung nggak dengan icon ini? Coba. Jangan-jangan belum pernah masuk nih. Kalian pernah connect Bluetooth nggak pakai laptop? Ya. Padahal Bluetooth-nya udah nyala, tapi kok nggak connect ya? Nah, ternyata desain yang di sini membingungkan orang. Kenapa? Coba lihat deh, ini kan off ya. Kalau prinsip orang kayak tombol lampu, ya on off-nya kalau misalnya ke kiri, artinya kalau saya geser ke kanan, artinya menuju ke arah off kan? Ya, coba ya. Kalau saya geser ke kanan, artinya kan off kan? Benar nggak? Kalau lampu ya prinsipnya. Tapi ternyata kan bukan. Kalau geser ke kanan, malah dia berubah jadi on. Seperti itu. Ya, ini yang membuat orang bingung gitu. Ya. Pada desainernya maksudnya kalau off itu ya ke kiri loh tombol hitamnya. Kalau dia on maka dia akan berubah jadi biru. Nah, indikator seperti ini yang membuat orang bingung. Nggak pusing, oh ya, memang beberapa orang nggak pusing, tapi kalau dari cerita beberapa orang ya, mereka pusing nih. Coba bayangkan dengan kalau kalian ketemu seperti ini nih. Setting di smartphone. Nah, clear dulu ya. Clear. Mana? Smartphone. Mana on off ya, sebentar. Nah, contohnya ini deh ya, mana tadi. Nah, ini. Kalau ini kan gampang ya. Geser ke kanan artinya dia jadi on. Ini orang jelas gitu loh. Ya kan? Dibandingkan gambar yang tadi itu ya dengan PPT kita tadi. Sudah ada button terus ada tulisan lagi kan jadi bingung orang, ya kan? Tapi ya mungkin buat kalian yang milenial tuh nggak bingung ya karena udah terbiasa ya. Tapi buat yang senior-senior ya mungkin membingungkan. Akan lebih sederhana kalau seperti ini aja. Ya. Itu contohnya. Oke. Nah, berikutnya ya. Kita masih ada 2 topik lagi nih, yaitu social interaction. Ya, social interaction kan kita ada 3 hal yang berkaitan dengan desain interaksi ya. Pertama adalah kognitif, kedua adalah interaksi sosial, yang ketiga adalah emosional. Nah, secara singkat harusnya 2 jam kali ya. Bayangkan 6 pertemuan dipres jadi 1 ya. Nah, kalian juga perlu tahu ya, sosial interaksi itu ya dari sisi Ibu sarankan memang kalian baca buku ya. Kalian dapat banyak hal bagus di sana. Nah, di sini interaksi sosial ada yang mengaitkan, Bu, being sosial itu termasuk tipe interaksi sosial. Bukan. Being sosial itu menjelaskan bahwa manusia itu makhluk sosial, bahwa dia nggak bisa sendiri nih.
ya, dia perlu berkomunikasi sama orang. Ya, walaupun kalian pakai aplikasi SimSimi ya, YouSimi atau apa tuh? Yang kita mau curhat sama orang biar, tapi kita nggak mau kan orang bocorin rahasia kita, terus kita chat-chat. Nah itu kan interaksi ya, walaupun dia chat sama mesin gitu ya. Nah yang termasuk dalam interaksi sosial itu ada 4 hal ini. Ya, jadi bisa face to face conversation, ya. Jadi kita bercakap-cakap, nah seperti chatting nih, ya kita bercakap. Seperti kita memang beda nuansanya, suasananya kalau kita bercakap secara fisik nih. Ya, makanya Ibu mengapa kalau mengajar itu Vicon, Ibu nggak mau nih kalau kalian off kamera. Kenapa? Sensasinya tuh nggak dapet gitu. Ya, feelingnya nggak dapet. Ya, dengan melihat kamera kalian on, Ibu juga sudah tahu nih, ini sebenarnya ngerti atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya remote conversation. Jadi bermula dari percakapan 2 orang, kemudian melebar nih per grup. Sudah melebar per grup, terus dalam grup itu dia juga bisa berkolaborasi, berinteraksi. Ya, misalnya ngerjain project, bikin tugas dan sebagainya, bermain bersama ya. Contohnya Mobile Legends nih, kalian bisa main per tim kan, benar nggak? Nggak boleh tuh kalian main sendiri kan, mainnya per tim. Seperti itu kolaborasinya. Nah, itu adalah tipe-tipe social interaction. Ya, co-present. Co itu maksudnya collaboration, ya. Secara fisik kalian tidak secara duduk berhadap-hadapan, tapi kalian bisa berkolaborasi ya melalui digital. Nah, contohnya ini nih ya, kalau di Teams ya, mereka bisa berkolaborasi nih ya lewat Teams ini, notebook ini. Ini dokumennya mirip Google Doc. Jadi kalau ini tugas kelompok kan. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi seperti itu, walaupun kita tidak berada di tempat yang sama, ya. Nah, remote itu konteksnya adalah remote itu kan langsung ya conversation ya. Tapi remote di sini bukan berarti seperti email, ya. Remote conversation itu artinya ada sebuah media atau teknologi yang memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung. Contohnya kita Zoom, melalui Zoom, video conference. Ya, sekarang pun ada Discord. Ya, Discord kalian juga bisa call kan, video call, ya kan. WhatsApp pun bisa video call. Nah, itu adalah salah satu contoh remote conversation. Ya. Nah, berikutnya kalau cooperation, nah pokoknya berkaitan sama physical coordination, ya. Physical tuh secara fisik. Bisa aja kita main game Xbox ya secara online, ya. Itu bisa. Terus awareness itu artinya membangkitkan kita tahu oh, kita itu nggak sendiri, ya makanya kita tergabung dalam grup chat gitu ya, ada respon dan sebagainya. Jadi co-present itu kolaborasi secara, jadi kehadirannya itu dalam kelompok seperti itu terlihatnya, ya. Tidak mesti kelihatan nih muka-muka orangnya, tapi terlihat tuh hasilnya. Contohnya Google Doc. Kita bisa kerjasama bareng. Nah, ada juga yang menggunakan shareable interfaces. Ya, shareable itu secara fisik memang alatnya ada, tapi juga bisa secara virtual karena kita kan lagi pandemi ya. Nah, Ibu ada di kelas Ibu sih, Ibu minta coba aplikasi yang namanya Mural, seperti itu. Nah, ini untuk berkolaborasi ya, mural.com. Jadi kelihatan tuh ya, kerja kelompoknya ada nggak nih ya, bukan kerja kelompok yang kerja satu yang dapat manfaat 5 orang. Nah itu Ibu nggak mau. Jadi dengan mural nih kelihatan nih siapa yang lagi kerja ya. Kolaborasinya terlihat di sini. Nah ini namanya shareable juga ya, tapi secara virtual. Ya, karena ini mirip papan tulis, tapi siapapun bisa menulis di sini. Ya. Nah, berikutnya itu ada social engagement. Ya.
feature yang disediakan di sebuah aplikasi itu memungkinkan atau bisa melibatkan banyak orang. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya mengumpulkan petisi, ya, change.org, atau misalnya mengumpulkan dana donasi kitabisa.com, itu adalah social engagement. Atau paling simpel adalah tolong like dong ya IG saya ya biar jadi winner apa, itu kan namanya social engagement. Tapi disediakan melalui feature ya dan interaksi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namanya social engagement. Nah, teman-teman perlu paham ya. Jadi yang dimaksud dengan interaksi secara sosial itu kalian bisa pilih sesuai dengan tujuan dari aplikasi kalian. Misalnya kalau aplikasinya buat game, tentu interaksi sosialnya sangat dibutuhkan ya, karena misalnya buat main secara kelompok ya kan, terus dia juga bisa bayangkan game ngapain sih perlu chat ya, perlu V-call segala macam, tapi rata-rata game yang online banyak kan seperti itu, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk chatting lah ya, ataupun grup, bentuk grup. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah sosial emosional ya. Atau interfaces. Nah, interaksi secara sosial. Nah, ini yang saya bilang tadi, contohnya di Quizizz tadi ya. Dan tidak semua aplikasi ya. Wajib nggak Bu emosional? Tergantung aplikasinya apa. Ya. Jadi teman-teman apapun yang kita desain, oke, perlu disesuaikan dengan tujuan dari aplikasi tersebut. Ya, jadi misalnya aplikasi untuk kedokteran, ngapain perlu ada emoticon dan sebagainya macam kan? Nggak perlu. Ya. Beda kalau game. Ya. Nah, di dalam emotional interaction, ya, di sini ada teknologi kalian bisa menggunakan expressive interfaces, jadi seperti main warna heat map, atau kalau kalian lihat ini kan kalian bisa mana ya? Kalian bisa kasih jempol, kasih emoticon, kan itu namanya expressive interfaces ya dalam chatting. Kemudian ada yang namanya affective computing. Ya, affective computing itu artinya kita menggunakan teknologi ya untuk memahami kondisi atau emosional yang ada di si pengguna. Ya, contohnya ada sebuah game ya, tingkat kesulitannya disesuaikan dengan pengalaman si user. Jadi kalau misalnya dia mengukur nih, oh kayaknya muka user itu udah tambah cemberut nih, wah kayaknya gamenya susah nih, maka dia bisa menurunkan tingkat kesulitan gamenya seperti itu. Ya, itu contohnya. Contoh berikutnya adalah kalau kalian masuk ke dalam supermarket dan sebagainya. Hari Raya Kuningan, Oh iya nih, waktunya udah habis. Bagaimana? Ibu tinggal selesaikan slide-nya aja sih. 5 menit, oke? Iya Bu, nggak Nambah? apa-apa. 5 menit. Apa ya? Iya. Teman-teman yang lain oke? Belum waktunya makan siang sih ya. Atau jangan-jangan sudah brunch ya. Nah, jadi emotional interaction itu ya, salah satunya kita bisa pakai emoticon, itu contohnya. Terus bisa main warna. Ya. Terus berikutnya adalah contoh lainnya adalah effective computing. Jadi kita menggunakan teknologi tersebut untuk mengukur nih, ya menangkap ekspresi seseorang, ya waktu dia main aplikasi gimana, itu contohnya, ya kan. Nah data-data ini, ya contoh lainnya adalah misalnya kalian masuk ke toko nih, kalau di toko itu punya banyak kamera nih, dia bisa menangkap nih pandangan orang pada saat masuk ke toko, dia pertama kali lihat ke bagian mana. Makanya kalau kalian ke Indomaret, Alfamart, itu kalau yang posisi depan itu biasanya bayar lebih tinggi tuh, ya lebih mahal produknya. Nah, dengan menggunakan teknologi, ya kita bisa mengcapture tuh emosi orang pada saat beli barang ini atau pada saat pakai aplikasi ini dan sebagainya. Ya, itu digunakan untuk untuk perbaikan aplikasi juga, ya untuk improvement juga bisa. Ya. Nah ini untuk mengecek
ya, efektif. Ini sudah ada SDK-nya, jadi kalian boleh pakai library-nya, ya. Terus persuasif. Nah, dengan menggunakan teknologi mendorong orang untuk lebih aware ramah lingkungan. Nah, contohnya ya di Gojek, Grab sekarang dituliskan tidak menyediakan sendok atau oke, bayar tote bag misalnya. Karena sudah mengurangi plastik. Yaitu contoh ya fitur-fitur yang disediakan yang berkaitan dengan persuasif teknologi biar kita juga aware ya dengan lingkungan. Ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini, penggunaan desain yang sifatnya menggunakan memanusiakan benda-benda. Memanusiakan benda-benda maksudnya apa, Bu? Misalnya pensil bisa punya mata, ya, ataupun hewan. Hewan bisa pakai baju dan sebagainya. Ya, kayak Tom, ya, aplikasi Tom itu loh, ya, Tamagotchi itu. Contoh-contoh yang menggunakan desain anthropomorphism. Cuma ingat ya, tidak semuanya cocok untuk digunakan dengan anthropomorphism. Umumnya ini digunakan untuk ini, anak-anak, ya. Kemudian slide terakhir ini tipe interfaces. Nah, di sini ada 20 tipe interfaces. Teman-teman nanti bisa baca ya. Dan menarik sekali di dalam bukunya itu ada link-link video tuh asal mula kok bisa sih pakai ada motion, gesture gitu ya. Nah, itu asal mulanya dari mana? Itu menarik banget. Coba deh dilihat. Nah, teman-teman perlu paham ada 20 interface ya di sini. Nah, nanti kalau waktu ujian ya, kalian diminta untuk bisa juga mengidentifikasi misalnya PowerPoint tipe interface-nya apa aja ya, gitu. Tentunya paling gampang GUI kan, karena dia berupa icon dan menu, gitu. Ada lagi nggak yang lain? Oh ada, misalnya pakai suara, ya, multimedia, karena di sini ada record sound mana. Nah, recording, ya, bisa juga jadiin video, bisa juga animasi. Makanya PowerPoint mempunyai tipe interface multimedia, karena meliputi lebih dari teks, gambar, suara, dia juga ada animasi, ada video, seperti itu. Contoh lainnya multimedia adalah game. Ya, pernah nggak main game nggak ada suara? Kecuali kalian main game takut ketahuan. Nah, itu harusnya ada suara jadi kurang ya experience-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian virtual reality. Ya, termasuk tipe interface. Kemudian information visualization. Nah, ini teman-teman, ini lebih ke pemetaan ya. Jadi kalau ada pattern ya, misalnya pemilu presiden waktu itu, daerah mana nih, calon mana nih yang paling banyak, itu divisualkan dalam bentuk grafik. Ya, jadi kalau visualisasi, ya teman-teman paham, ini yang lagi banyak berkembang. Kenapa? Karena ini banyak yang dibutuhkan orang. Ya. Jadi seperti ini visualisasi ya, daerah mana nih, apalagi sekarang kan pandemi kan, daerah mana nih yang banyak nih penderitanya. Nah, mereka visualkan dalam bentuk warna, ya grafik untuk mempermudah orang melihat informasinya. Ya, daripada kalian kayak gini nih, waduh pusing kan, lebih baik kan dipetakan ya, lihat warna lebih gampang kan, itu contohnya ya. Jadi nanti teman-teman kalian karena ujian kita berupa kasus ya, jadi nanti kalian juga bisa identifikasi, terus kalian memberikan evaluasinya, terus usulan ya berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Nah, mengingat waktu karena sudah habis ya, silakan ada yang mau bertanya satu atau dua ya. Kalaupun nanti mau berdiskusi lebih lanjut bisa email ke Ibu ya. Ibu pakai Teams ya. Jadi kalian bisa email Ibu ke sini. Line sih sudah nggak pakai lagi ya. Jadi Ibu lebih arahkan semua ke Teams. Dan jangan lupa mention Ibu biar tadi ya berkaitan sama attention ya.
Kalau kalian tidak mention ibu, ya attention-nya berkurang, lebih mengalihkan ke yang lain. Ya, maklum banyak ya. Biar fast respon ya kalian mention ibu. Oke, ada pertanyaan? Atau cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan penjelasan ibu membantu kalian memahami terkait dengan HCI. Ya, kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh email ke ibu. Ya, ibu serahkan kepada panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat siang. Kita berfoto kali ya. Oh iya Bu, karena waktunya sudah menunjukkan lebih jam 11:40, kami panitia HIMTI mengucapkan terima kasih ke Bu Yuliani karena sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya dalam responsi kali ini. Setelah ini akan ada sesi mengisi link absensi dan dokumentasi. Ya, terima kasih ya Nisa, Adriel, Iya. sama Ronald. Ricky nggak ikut ya, Ricky? Ricky tadi ikut Bu, tapi dia ada kelas, jadi dia di tengah jalan ini out. Karena juga beberapa mungkin ada yang kelas Bu, jadi ya, mungkin pada kelas duluan. Paham, nggak apa-apa kok. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang Ibu sharingkan ya. Mohon maaf kalau tidak sesuai harapan. Silakan bertanya aja. Oh ya Bu, boleh di share screen-nya dimatiin dulu biar kita bisa ngasih lihat link formnya Bu. Iya. Ya, boleh Nisa. Ibu ganti virtual background-nya lah. Masa wisuda ya? Udah lewat kan? Itu untuk link absensinya. Ibu perlu absensi nggak? Ibu nggak usah Bu. Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Ibu mau pakai nggak apa-apa, karena ini kontennya itu konten buat B23 sama B24 sih isinya. Kayaknya di sini 24 semua ya? 23 nggak ada. Oh, tadi ada B23 Bu. Oh ada ya? Oh iya ada Jason ya. Jason, kamu jurusan apa ya? Saya computer science regular Bu. Oh iya. Iya, saya pikir yang global aja nih ya. Oke. Sorry nih mau nanya. Ya. Ini bukan ini panitia. Ini NIM-nya bisa diisi email bukan angka. Disuruh isi email. Untuk yang panitia itu yang bagian NIM dimintanya email, jadi nggak bisa submit. Yang untuk absensi. Oh ya, ada kesalahan. Nah, salah satunya untuk apa? Kalau ini scan barcode, ya kan? Oh, scan barcode termasuk apa tuh ya tipe interaksinya ya? Sambil nunggu absensi bisa dokumentasi terlebih dulu. Oke, kita sesi dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman yang bisa buka kamera, tolong buka kamera dulu ya sebentar. Ya, kalau kalian lihat peralihan user interface ya, orang login dulu kan pakai klik-klik, sekarang cukup scan aja seperti itu. Ya. Jadi itu termasuk dalam aspek kognitif ya, dalam hal memori juga menarik perhatian juga attention ya. Karena kan orang sekali lihat barcode udah tahu itu bisa di-scan seperti itu. Masih lanjut materi ya, maaf. Ya, kebetulan ada contoh ya, jadi langsung. Ya, saya screenshot 1, 2, 3. Baik, sudah sesi dokumentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang masih bingung, boleh bertanya. Ya.
kirim aja email ke Ibu di Teams. Oke, terima kasih Ibu. Makasih Bu. Ya. Nanti tolong Nisa, kirim ke Ibu ya fotonya. Iya. nanti saya kasih tahu Ricky, nanti bisa dikasih ke Ibu. Baik. Iya. Ya. Terima kasih Ya, Ibu. makasih Ibu. Makasih, Ya. Bu. Yuk, sama-sama. Bye-bye. Mungkin kalau misalkan nih sebelum ada live, Nisa mungkin kalau ada problem tentang barcode-nya dan link formnya, nanti kita bisa ngasih nih di grup yang responsi B23 dan B24, nanti bisa diisi aja di link form yang di situ aja. Karena kan mungkin ada yang punya aktivitas lain selain responsi, nanti aku bakal kasih ke grup masing-masing B23, B24 aja, biar waktunya nggak ini juga, nggak terbuang-buang juga. Oke. Baik. Ibu izin pamit ya. Yuk, sehat selalu, sukses ujiannya. Itu deh ya. Ya, bye-bye. Ya, itu kalau yang masih ada di Zoom boleh diisi aja. Itu udah diganti kok, udah bisa sekarang nih. Tadi ada kesalahan teknis. Untuk recordingnya nanti ada di YouTube Himti, nanti dicek aja di YouTube Himti-nya.